Halo Doni, Halo, suara gue sepertinya gema lagi ya. iya, Sebentar saya cek. tapi nggak parah sih. Apakah masih gema? Nggak tuh, biasa. Udah enggak ya? Oke. Mari kita tunggu teman-teman yang lain. Hai hai semua. Wah, ada Gabriel nih. Halo hai. Nah, gue harus ngetik dulu manager, fixer. Hai Rum, ada Rumaya juga nih. Oke, sebentar. Good school. Bergabung. Dan suara gue masih gema deh kayaknya. Oh, halo. Suara gue gema nggak? Tok. Enggak. Perasaan gue aja berarti ya. Ra- Ya, Rambut gue jadi rapi nggak, guys? Rapih bang, tampan sekali. Oke, sekarang kita. Oke. Hai semua teman-teman kolektif, sobat-sobat kolektif. Oke, um, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di Mengeja Fixer ke-11 yang judulnya Permainan Dunia Seni, membaca lebih jauh perihal eksperimentasi kolektif seni bersama Doni Ahmad, kurator dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Gesyada Siregar. Saya seorang fans K-pop dan pengamat astrologi yang kebetulan ditarik menjadi salah satu riset fixer. Ya, dan juga saya perkenalkan juga Kaberto Tukan, seorang sastrawan, filsuf, Penari juga, guys. penari juga, pereview nasi goreng yang pas dan penikmat gorengan yang terbaik sejagat Karsa. Uh, izinkan saya menjelaskan apa itu mengeja fixer. Jadi mengeja fixer itu adalah kita tuh nongkrong sama beberapa penulis tamu dan perwakilan kolektif yang menyumbangkan tulisannya untuk buku fixer 2020. Jadi mengeja fixer itu adalah bincang-bincang santai ala nongkrong kolektif seni, mengupas A sampai Z kolektif seni di Indonesia, perkembangan gagasan regenerasi, keseharian, dan lain-lain dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan juga imajinasi serta rencana kolektif seni ke depannya. Jadi Fixer itu adalah inisiatif riset. Dan pertama kalinya itu Fixer tuh berupa pameran yang dikuratori oleh Ifki Effendi dan Ada Darmawan dan diriset oleh Mirwan Andan tahun 2010 yang memetakan ruang alternatif dan komunitas seni se-Indonesia. Satu dekade setelahnya tentu kami di Good School cukup penasaran ada perubahan apa aja sih di kolektif seni se-Indonesia, dan akhirnya riset ini tentu juga dengan dampak pandemi dan juga pembatasan sosial segalanya, kita nggak bisa bikin pameran. Jadi sementara ini hasil riset ini kami persembahkan dalam bentuk buku bersama tulisan dari periset. Ada beberapa tulisan dari penulis tamu yang salah satunya adalah Doni. Izinkan saya memperkenalkan Doni. Semoga ini benar perkenalannya. Doni Ahmad lahir di Jakarta tahun 1989, zodiaknya Aquarius. Pisces. Pokoknya di natal chartnya ada Aquarius. Gue pernah baca natal chartnya Doni. Dia seorang Pisces. Lulus dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung pada tahun 2012. Pada tahun 2014 sampai 2016, aktif mengelola program beta test di Ruang Gerilya Bandung dan bertindak selaku kurator atas program tersebut. Beberapa pameran tunggal yang dikuratorinya meliputi Titik Balik, Pameran Tunggal Aliansyah tahun 2014, Passing By, Pameran Tunggal Etsa Meisyara tahun 2018, dan Ketika Bulan Terbelah, Pameran Tunggal Radinal Indra tahun 2020. Pada 2017 bersama Adi Suryo, ia menulis dan menjadi editor buku Lip Lab.
35 artists under 35 years old. Setelah melanjutkan pendidikan di program pasca sarjana ITB, ketertarikannya kini mencakup persoalan metaphorical truth, praksis artistik dan seni rupa Islam hari ini. Luar biasa, luar biasa. Ini Berto kemana ya? Iya, ya. Jeng, 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 jeng. Oke, sembari kita menunggu Berto, jadi gue akan ambil alih sebentar. Notes gue tercecer. Jadi dalam tulisan ini yang berjudul Permainan Dunia Seni, membaca lebih jauh perihal eksperimentasi kolektif seni, Doni itu mengambil pengandaian permainan untuk menganalisa bagaimana pendidikan seni rupa di kampus versus pendidikan seni rupa yang didapat anggota kolektif seni. Benar nggak, Don? Ya. Boleh ceritain nggak awal mulanya lu punya ketertarikan untuk melihat dunia seni secara keseluruhan lewat perspektif game tuh awalnya gimana sih? Karena yang gue kenal awalnya sebelum buku ini gue tahu lu pernah bikin pengandaian dunia seni rupa, ekosistemnya dengan game itu awalnya gimana sih, Don? Boleh ceritain nggak? Mungkin gini kali ya, awalnya sebenarnya nggak enak sih, tapi ya ujung-ujungnya gue nyalahin pandemi aja kali ya. Karena pandemi gue jadi lebih aktif bermain game online. Awalnya dari situ. Tapi terus kan ya masa main doang sih gitu. Ini game ada apanya ya gitu. Ini game ada apanya sih? Baru setelah itu gue pikir-pikir menarik juga nih kalau gue ngebahas permainan sebagai mungkin gue nyebutnya ini sebagai sebuah analogi gitu untuk melihat medan seni rupa yang ujung-ujungnya sih sekarang permainan di sini tuh nggak cuma game aja gitu ya. Maksudnya kan kalau kita ngomongin olahraga ada cabang permainan tuh, sepak bola juga permainan, bola basket juga permainan gitu. Atau kalau obrolan bawa bapak gitu kan di pos satpam malam-malam gitu, wah, kalau ada politik tuh, wah ini permainan gitu. Jadi ya lebih luas lah gitu kan ngomongin permainan. Mungkin ke situ awalnya jadinya. Oke. Jadi berawal dari Gua udah ketinggalan apa aja nih? Nggak, kita tadi baru nanya Doni, Doni bisa punya ketertarikan untuk menggunakan pengandaian permainan untuk melihat dunia seni itu awal mulanya gimana gitu. Jadi awalnya karena pandemi, klasiknya gitu ya, pandemi, Doni sering main game, akhirnya oh iya ya ternyata permainan sering banget digunakan siapapun untuk menganalisa kehidupannya gitu ya, Don. Gitu. Ya. Oh, sip. Nah, terus kemudian untuk spesifiknya di buku ini, Doni ngambil konsep permainan yang namanya PVP dan PVE, dan itu digunakan untuk menganalisa pendidikan seni rupa di kampus versus di kolektif seni rupa. Doni bisa jelasin nggak PVP, PVE itu apa, terus penerapan analisanya gimana sih tuh? Oke. Mungkin gue jelasin gini dulu ya. Kayaknya kita kan bakal ngebandingin nih antara pendidikan sorry. Gitu ya. Itu azan dari tempatnya Berto apa Doni ya? Kayaknya Berto deh. Gua. Oke, boleh mute dulu nggak toh? Ciganju. Oh, gimana caranya? Gua kan boleh yang bisa mute tuh cuma host lagi. Oh, cuma host doang. Oh, yaudah nggak apa-apa, kita biarkan saja ya mendengarkan. Oke, silakan. Iya. Bandung tapi belum bisa, nggak apa-apa. Oke, silakan. Di gua sih di sebelah hutan, jadi nggak kedengeran azannya. Gue tinggal di sebelah hutan nih ya. Oke, jadi mungkin kita ngebandingin aja lah ya. Ada pendidikan kampus, ada pendidikan kolektif gitu lah. Misalnya ya, kalau kita ngomongin seni. Nah, sebenarnya kalau gua tuh sebelum kita bahas lebih jauh lagi gitu ya, kalau ngomongin jadi kolektif tuh apa sih menurut lu, Don, gitu. Menurut gua gitu. Sebenarnya kalau menurut gua simple banget. Kolektif tuh bareng-bareng, titik. Udah itu doang menurut gua. Jadi kalau kita ngomongin kolektif seni, oh berarti ini berseni bareng-bareng. Bagi gua sih sebenarnya itu. Sesimpel itu. Nah, akhirnya kalau kita mau ngebandingin antara pendidikan atau ya semacam pendidikan seni di kolektif seni sama di kampus gitu, ada jelas perbedaan besar. Nah, kalau di kampus tuh kan ada istilah yang lu masuk bareng-bareng tapi lulus mah sendiri-sendiri gitu.
Itu aja sih perbedaan besarnya. Karena kalau di kampus tuh ya balik lagi ya ada istilah ini tadi sore juga baru banget nih gue bilang sama Gabriel ya ada istilah ya lulusnya sendiri-sendiri, lulusnya masing-masing. Nah mungkin tidak hanya di persoalan kampus seni aja ya, ini mah kampus secara umum gitu loh. Pendidikannya memang basisnya itu lebih condong berat ke individualis, gimana performa individu gitu kan, gimana kemampuan individu menyerap. Nah itu mungkin jadi perbedaan besarnya dengan yang kalau gue lihat terjadi di misalnya ya lapangan praktik berkolektif terkait transfer ilmu, transfer knowledge gitu. Nggak ada lah yang istilahnya gue joinan kolektif terus tiba-tiba nanti yang lain lulus gue enggak kayak gitu. Obrolannya nggak kayak gitu, obrolannya nggak kayak gitu. Itu di situ gitu beda besarnya. Jadi nah tadi Gesya udah singgung juga tuh jadinya ya ada PvE ada PvP gitu kan. Jadi memang kalau di istilah kita ngelihat game-game online yang banyak banget lah, buka aja Google Play Store gitu langsung game online tuh. Nah itu tuh biasanya mereka campuran gitu loh antara PvP yaitu player versus player. Nah berarti ini tuh yang kita sebut kompetitif nih. Jadi ada pemain satu diadu sama pemain lainnya gitu kan, kompetisi nih. Itu ya seperti halnya juga tadi sepak bola, basket gitu itu juga kompetisi kan. Nah, ada yang PvE. Kebanyakan olahraga ya. Ya gitu kan. Nah, PvE itu player versus environment. Ini bukan berarti pemain yang ngelawan alam gitu bukan, tapi ya ada AI itu yang kita sebut environment, lingkungan yang nanti pemain-pemain yang lain kerjasama buat menanggulangi lingkungan itu gitu. Itu kita sebut PvE. Mungkin yang simpel-simpel kan kayak game dulu tuh ada namanya tower defense lah, macamnya lu bikin menara gitu kan. Nanti bakal ada monster tuh nyerbu gitu. Nah, tapi ini bareng-bareng nih sama temen patungan lah bikin menara bareng-bareng gitu buat hadang serbuan monster. Nah, itu lebih kayak PvE. Nah, karena mungkin Gesya sempat ikut gitu ya. Tahun lalu gua adain presentasi kecil-kecilan dengan referensi Game of Thrones gitu ya. Nah, mungkin ini yang ngebedain antara apa? Ya gua nggak tahu nih, maaf nih kalau ada yang nggak nonton Game of Thrones ya, tapi ini karena ya gua taunya itu gitu. Gue nonton kok, gue nonton. Udah, Oke. Ada kan kerajaan-kerajaan yang saling berebut tahta tuh, ya kan? Nah, itu PvP tuh, player versus player. Itu kompetisi. Tapi ada juga Night Watchman. Nah, yang itu mah nggak mandang dari kerajaan manapun, pokoknya bareng-bareng di situ ngelawan mayat hidup tuh gitu. Nah, itu PvE. Mungkin simpelnya gitu. Jadi, nah balik lagi ke tadi ya kalau harus ngebandingin kampus sama kolektif, terasa besar porsinya kampus itu ya PvP. Nah, PvP ada kayak ya karena gue taunya ITB nih, ada kayak mata kuliah misalnya publikasi seni gitu. Nanti lu mahasiswa bareng-bareng kerja kelompok bikin pameran bareng-bareng kan. Tapi itu cuma satu kuliah itu aja gitu. Dibandingin lu berapa tahun kuliah kan. Nah, itu loh maksudnya proporsinya itu ya jadinya gue sebut ya yang pendidikan yang di kampus lebih condong ke yang kompetisi nih gitu, yang PvP. Harapannya lu lulus sendiri, nanti lu lulus mungkin bisa memenangkan persaingan di dunia kerja gitu kan. Mungkin gitu. Nah, seperti itu mungkin. Nah, karena ini tadi kayaknya Berto semangat banget nih ngomongin Game of Thrones, ngomongin game. Lo ada pertanyaan gak nih sama cara pandang yang disajikan sama Doni gitu di tulisan ini gitu? Sebenarnya sih menarik banget ya apa cara kayaknya ada gema di mana sih? Di lo gemas itu. Oh gitu. Udah nggak apa Coba ya. juga. Nah, menarik banget sebetulnya kalau menurut gua ya apa yang dibikin nama Doni gitu. Dan apalagi tadi misalnya dalam kan kalau kita mau
tarik-tarik itu kan orang sering banget ngobrol bahwa kehidupan itu cuma sebuah permainan, ya kan? Jadi maksudnya itu kan kadang-kadang kan memang kayak gitu tuh. Tapi memang kalau ketika ngelihat apa cara Doni ngelihat dunia seni dengan apa menganalogikan dengan dunia permainan tadi, menurut gua memang pas banget gitu. Artinya bukan sebuah, tapi dalam sebuah dunia itu juga ada kompetitif tadi yang si Doni bilang, Doni cerita ya di kampus tuh kita ada hubungan antara kita bersaing satu sama lain untuk mendapatkan nilai misalnya. Ada juga yang mana kita kerjasama untuk mendapatkan sesuatu gitu. Dan kalaupun ketika misalnya kita dalam konteks kolektif apa gitu ya, guys ya, itu kan juga kita punya strategi. Kita harus punya strategi untuk melakukan sesuatu gitu loh. Yang mungkin bisa kita bahasakan dengan bahasa lain gitu. Misalnya strategi untuk bisa bertahan, strategi untuk bisa terus punya nafas atau apa gitu kan. Nah, dalam semua permainan itu urusan strategi itu penting banget juga loh. Iya kan Don? Strategi untuk bermain itu kan penting tuh. Nah, gitu tuh sebetulnya menurut gua. Makanya ketika di Good School Studi Kolektif itu ada card game itu guys, kan seru banget tuh sebetulnya. Karena kalau menurut gua, nah itu tuh. Nah kalau menurut gua tuh game itu sebetulnya juga sebuah cara untuk bikin analogi kehidupan sih, menurut gua ya. Menurut gua kalau contoh tadi misalnya si Doni kasih contoh Game of Thrones kan sebetulnya analogi tentang Eropa banget tuh. Gitu-gitu sih kalau menurut gue. Jadi analogi yang menarik tuh ketika tadi Dodi bilang bikin apa game dan dunia seni gitu loh. Ya. Ini gimana ya? Gua nggak tahu ya. Ini perlu dijelasin apa enggak ya? Sebenarnya ya gua akuin kalau soal game pasti ada lah ya strategi gitu ya. Tapi kenapa gua pilih permainan gitu untuk ngelihat seni itu sebenarnya ada kesamaan yang gue lihat tapi bukan soal strateginya gitu. Jadi kesamaan yang gue lihat itu sebenarnya antara seni gitu ya sama permainan itu adanya ini apa ketidakefisienan. Adanya kondisi yang tidak efisien. Maksud gue gini oke. Coba dengerin dulu ya, gini loh. Jadi mau itu di seni atau mau itu di permainan itu ada hambatan-hambatan yang nggak perlu sebenarnya. Ada hambatan-hambatan yang nggak perlu. Semisal nih, gua mau masukin bola ke gawang gitu kan. Kan sebenarnya yang paling gampang tuh ya gua ambil gitu, gua naik motor, terobos saya tuh habis itu masukin gawang. Ini mah udah gak boleh gua pakai tangan gitu kan. Gua bakal dihalang-halangin 10 orang lainnya plus 1 kiper di ujung. Habis itu cuma boleh ditendang, itu hambatan nggak perlu sebenarnya. Kalau tujuannya bola masuk gawang, ada cara yang lebih mudah, banyak cara lebih mudah. Yakin gue banyak cara lebih mudah, gitu. Nah, gue pikir seni juga gitu. Menurut gue seni juga gitu loh. Kalau ngomongin ini seni kenapa susah gini sih, susah banget sih gitu loh. Iya, memang di realita bagi gue ya, realita abad 21, terutama seni rupa gitu loh. Kalau kita memang bicara kemudahan, sekarang itu lebih banyak diambil porsinya sama desain. Nah, desain itu ngejar kemudahan, mudah ditangkap, mudah dicerna gitu kan, mudah untuk dikomunikasikan gitu loh. Sedangkan kalau seni jadinya ya dia bisa menyuguhkan atau mengandung kemudahan, tapi bukan itu gitu loh porsinya. Bahkan gue malah lebih sering ngelihatnya dia jadinya ada banyak hambatan yang nggak perlu sebenarnya, nggak efisien lah gitu, nggak efisien banget. Semisal gua misalnya mau curhat sama si Barto gitu, misal gitu kan, itu gua tuh bisa ngomong, bro, gua sedih nih, bro, gua sedih nih, 4 kata, nyampe langsung selesai tuh, langsung selesai. Tapi kan lain ceritanya ya ketika
Tiba-tiba gue beli kanvas dulu. Habis itu gue beli cat gitu kan. Nah, gue beli cat. Habis itu seminggu gue cet gambar muka, raut sedih gitu. Cet, habis itu Istilahnya curhat kok ribet sih gitu ya. nggak efisien gitu loh, nggak efisien. Bukan berarti yang nggak efisien itu jelek, tapi ya emang nggak efisien aja. Ya emang nggak efisien aja itu menurut gua itu kesamaannya sama game gitu loh. Bahkan kan Oh. sekarang kalau kita ngomongin game hari ini ya, jadinya tuh semacam ada elemen wajib game itu ada ini difficulty level gitu kan. Ya ada yang Hmm. gampang, kenapa orang milih yang susah sih? Gitu. Kenapa sih? Kenapa sih? Gitu. Nah itu maksud gua kenapa akhirnya gua pikir, oh ya seni kayak gini, kayak permainan nih, kayak permainan. Hmm. Nah itu seru tuh maksud gua nggak apa belum nggak sampai tadi waktu awal nggak sampai ke soal itu tuh memang maksud gua ya terkadang kan eh, misalnya nih kalau misalnya ngomongin seni terus misalnya contoh deh sastra gitu ya untuk ngomongin tadi ya misalnya ngambil sedih aja tuh mesti menggambarkan berbagai macam hal dulu tuh misalnya dalam puisi gitu atau misalnya dalam cerpen gitu ya wah lu mulai dari anginnya gimana lah pohonnya gimana lah ya kan. Terus jalanan gimana lah orang-orang ini pokoknya hampir sekitar satu halaman tuh dia ngomongin deskripsi keadaan dulu untuk mau menggambarkan bahwa dia sebetulnya sedih. Iya kan? Satu halaman loh, buset. Nah ini mungkin larinya agak jauh nih, tapi nggak tahu nih Bu Gesiada sebagai host mesti tadi kita lebih dekat nih kalau misalnya kita kejauhan nih ya. Tapi barangkali memang itu kali ya, maksudnya gua kalau misalnya dalam sastra gitu kan kadang-kadang memang apa, elaborasi perasaan gitu loh, elaborasi perasaan segala macam gitu kan misalnya lu misalnya atau misalnya nih Doni mau curhat ke gue nih bawa sedih gitu kan pasti punya proses untuk berpikir untuk anjing gue curhat apa kagak ya gitu gitu dulu kan ya kan mungkin proses proses itu tuh yang bagiannya seni untuk masukin Ya, ya, unsur-unsurnya dia tuh. ya, ya. Mungkin nah ini nih gue lihat ada pertanyaan nih ya. Jadi apakah seniman sulit berkomunikasi secara verbal? Nah, maksud gue tuh kayak gini. Maksud gue kayak gini. Ini maksud gue ke game gitu ya. Seumpamanya gue main game nih. Kayak gue main game set. Oke, pencet start, mulai nih set gitu kan. Jalan, beres kayak gitu. Kan bingung gua. Hah? Udah gitu doang. Gitu. Nah, maksud gua nggak efisien itu bukan berarti itu sebuah kekurangan, bukan berarti itu sebuah nilai minus, berarti itu jelek, tapi itu kesengajaan. Emang sengaja gitu ya, dibikin tidak efisien gitu loh. Seperti kita main game tuh kalau udah jalan dari kiri ke kanan aja selesai, tiba-tiba orang ngerasa ada yang salah. Kenapa? Karena terlalu gampang. Karena nggak ada hambatan gitu loh. Karena tiba-tiba gitu aja udah selesai gitu. Nah, maksud gue di Tapi nih situ. satu nih Don, game itu Ya, kan eh, meskipun kadang orang nggak kayak gini, game itu kan lebih banyak dipakai untuk kita isi waktu luang, ya, ya kan? Mungkin mungkin ada orang sih yang jadi gamer profesional atau apa itu kita sisihkan ya, kita ya. sisihkan dulu nih. Tapi misalnya gue main game kalau ada waktu luang, misalnya keadaan sekarang nih yang kayak anjing nggak bisa kemana-mana, kayak sorry jangan gitu, nggak bisa kemana-mana segala macam, lebih banyak di rumah doang, akhirnya main game lah untuk ngisi waktu gitu. Nah seni juga kan terlepas daripada kita kita yang semacam gamer profesional tadi nih yang hidupnya di dunia seni nih untuk yang lain kan dunia seni kan atau ini mungkin konvensional ya produk seni tertentu katakanlah misalnya kalau di sastra novel cerpen atau lukisan atau film gitu kan orang mengkonsumsinya di waktu luang tuh. Ya. Mhm. Nah, jangan-jangan analogi tadi itu cocok, game berdianalogikan dengan seni ini jadi cocok. Mungkin karena produk yang dihasilkannya pun menjadi sesuatu yang oleh umum itu dilihat sebagai sesuatu yang rekreatif dalam tanda kutip. Gitu. Itu gimana?
Oke, oke. Ini menarik, ini menarik, ini menarik, ini menarik. Ya. Ada benernya, ada benernya. Hmm. Gua setuju, ada benernya. Ada memang karakteristik seni, khususnya ke orang kebanyakan, nggak kebanyakan lah, orang yang tinggal di perkotaan hari ini yaitu lebih rekreatif gitu ya, untuk waktu luang gitu. Nah, iya ada benernya. Tapi gua dan bener juga, tapi ada juga orang yang ternyata seninya tuh bukan waktu luang, seninya tuh pekerjaan gitu kan. Nah, seperti halnya ada juga orang yang gamenya tuh bukan waktu luang, gamenya tuh pekerjaan gitu. Kayak misalnya apa gamer profesional ya kan, Atlet e-sport, esport. iya atlet e-sport gitu. Atau ya jangankan yang e-sport lah, atlet catur gitu kan. Nah, atlet catur itu kan juga permainan tuh kan, catur tuh. Nah, ya kan, itu ya udah bukan waktu luang lagi bagi dia. Nah cuma, nah gue juga lagi penasaran nih sama yang satu ini, tapi gue belum belum beres gitu ya. Ada kalanya juga seolah-olah dia waktu luang, tapi ternyata bukan. Misal nih Spotify gitu kan, gue buka Spotify, musik tuh, terus tiba-tiba ada playlist musik untuk kerja. Wah itu kan bukan waktu luang tuh. Itu bukan waktu luang, tapi ada jenis musik itu gitu loh. Ada jenis musik itu yang lu dengerin itu justru pas lu lagi kerja, bukan lu lagi luang. Itu apa namanya ya gitu loh. Itu menarik gitu. Itu menarik gitu. Gue jadi ya penasaran aja gitu. Jadi mungkin ada irisan juga tuh jangan-jangan antara yang atlet gitu ya, antara orang awam. Nah, terus nih Spotify playlist musik kerja nih irisan yang aneh nih gitu. Mungkin ke situ gue juga Oke. penasaran nih. Oke. Karena waktu kita setengah jam lagi nih, gue mau merujuk lagi ke tulisannya Doni. Oke. Oke. Em, Analogi player versus player dan player versus environment, atau pemain versus pemain, atau pemain versus lingkungannya itu kan Doni jadikan analogi untuk melihat kurikulum pendidikan, utamanya spesifiknya di Medan Seni Rupa Bandung gitu. Dan misalkan juga ada indikasi kemudian bentuk kurikulum yang merupai pemain PVP tadi, model PVP itu kan akhirnya mengindikasikan juga bahwa sampai lulus pun mentality itu kebawa terus gitu kan. Ada mentality itu gitu. Terus misalkan nih kalau aku bisa mengkutip ya, teaser dikit gitu dari tulisan Doni, pada kurun 2011 hingga 2019 terdapat berbagai kompetisi dan pameran besar dengan sistem seleksi terbuka bagi seniman, khususnya seniman muda. Kota Bandung dan Fakultas Seni Rupa Desain Institut Teknik Bandung atau FSR ITB menjadi satu contoh ekstrim bagaimana sebuah kota dan salah satu akademi seninya membentuk pola interaksi kompetitif antara mahasiswa dan lulusannya. Di sini Doni menyebutkan bahwa kayak dalam beberapa tahun terakhir tuh banyak banget ajang kompetisi skala nasional kayak Bandung Contemporary Art Award, Triennale Seni Grafis, Triennale Seni Patung, pameran Manifesto, CEA plus Triennale, Jakarta Contemporary Ceramic Biennale. Ini gue salah nyebut nggak ya? C plus atau CAA plus ya, itulah pokoknya C plus. Oke. C plus Triennale, Jakarta Contemporary Ceramic Biennale, and Yobi Painting Award. Jadi ajang arena lagi pakai katanya, arena bersaing antar seniman untuk bisa berpameran. Terus juga kehadiran para pengajar dari FSRD ITB di ajang-ajang tersebut mendorong pola interaksi yang kompetitif untuk tidak berhenti di FSRD ITB selaku akademi saja, namun juga berlanjut ketika para peserta didik sudah lulus. Terus kaitannya dengan kolektif, Doni mencatat juga pada dalam kurun waktu yang sama tadi, juga banyak muncul sebenarnya kegiatan-kegiatan seni berbasis kolektif. Misalkan kalau kolektif seniman muda di Bandung ada Platform 3, Gerilya, Illuvium, dan Omnispace. Terus mereka juga punya ruang yang dikelola bersama-sama, mau itu milik pribadi ataupun nyewa pihak lain. Bahkan juga sampai bikin program pertukaran atau residensi bagi seniman di luar Bandung. Terus juga muncul kelompok-kelompok yang berdiskusi tanpa punya ruang. Misalkan Doni mencatat ada kelas entar malam, YIVI, pemuda setempat, klub remaja, dan sanggar seni rupa kontemporer juga menambahlah ragam seniman Bandung. Tapi juga ini contoh yang aku sekaligus pengen bahas. Banyak juga kolektif ini muncul dari interaksi personal antar pengajar akademi seni gitu. Misalkan
kolektif Invalid Urban yang sejak 2002 muncul di lingkungan ISBI Bandung, tidak terintegrasi ke dalam kurikulum formal akademi tersebut. Oh, oke. Ya, Nah, ya. itu Doni bisa ceritain Oke. nggak gimana? Karena sebenarnya kan gini, kalau ngomongin kolektif, kebanyakan rujukan atau tulisan tuh pasti ngomonginnya Jakarta, Jogja gitu Ya, kan. Bandung ya. kan selalu dapat cap itu yang gue nggak tahu tuh capnya dari mana gitu. Mungkin tulisan Doni jadi kayak debunking that myth gitu. Silakan, Don. Oke. Jadi tadi sempat Gesa ceritain juga gitu kan ada banyak ajang-ajang besar. Terus khususnya nih kalau kita bicara FSRD ITB beberapa dosennya memang terlibat di ajang-ajang besar itu. Biasanya entah itu sebagai kurator, sebagai selektor gitu kan. Sebagai juri gitu, mana yang lolos seleksi, mana yang enggak, mana yang jadi finalis, mana yang menang, ya kan, gitu. Nah, jadi memang maksud tulisan gua di bagian itu ingin menyatakan bahwa memang porsi akademi seni ini yang gua tahu ini condongnya ya ke kompetitif gitu loh, ke hal-hal yang bersifat kompetisi dibandingin kolaborasi. Bukan berarti itu hal yang baik atau hal yang buruk, itu kenyataannya aja. Gue mau ngomong kenyataannya seperti itu gitu loh. Dan perkara tadi yang soal Invite Urban, jadi menurut gue Invite Urban tuh apa ya, termasuk kalau di Bandung tuh mereka basisnya di Buah Batu gitu. Sebenarnya bukan pengajar-pengajar ya guys, tapi eh, mereka memang berkaitan juga dengan ISBI Buah Batu gitu loh. Bukan ITB nih. Nah, sebenarnya pelopornya tuh Kang Nandang Gawe. Kang Nandang ini bahkan gini ya, gua aja memisahkan atau membedakan antara ini ada yang kompetitif, ada yang kolaboratif. Dulu waktu gue inget gue ngobrol sama Kang Nandang tuh, dia menolak istilah kolaboratif gitu loh. Dia menolak istilah kolaborasi. Dia lebih suka disebut ensemble. Ya, karena persepsi seni-seni kolaborasi itu kesannya nanti ada seniman utamanya yang dapat panggung sama ada kolaboratornya yang sebenarnya kayak featuring gitu kan. Figuran lah, figuran gitu. Nah, pelengkap aja pemanis gitu. Nah, dia menghindari itu. Dia akhirnya menolak kolaboratif dan pakai kata ensemble. Nah, jadi itu tuh kalau nggak salah Invite Urban tuh udah ada dari 2001, 2002 gitu. Dan terus ada, bahkan sampai 2017 juga ada kan. Cuma pertanyaan gue ya balik lagi, ini bukan soal ITB aja atau FSRD ITB dalam hal ini, tapi akademi seni secara umum gitu loh. Dia udah ada dari sekitar, ya berarti kan udah ada sekitar apa, 20 tahun berarti ya. Kalau 2001 ya, tahun ini dia masuk kurikulum nggak sih? Itu aja kan pertanyaannya. Dia masuk kurikulum nggak sih? Dia terintegrasi secara resmi, secara formal ke akademi seninya nggak sih? Gitu loh. Atau sampai hari ini pun dia ya dianggap ekstrakurikuler gitu. Dianggap di luar kurikulum. Nah, itu kan jadi pertanyaan ya, berarti ya mengukuhkan tadi ya bahwa ya memang akademi seninya lebih condong ke yang kompetitif gitu dibandingin yang kolaboratif. Nah, dalam hal bersaingan dibandingkan dengan kerjasama. Mungkin itu tadinya yang mau gua tekan, karena balik ke analogi gua gitu ya, PvE dan PvP tadi gitu loh. Jadi kalau kita bicara game, banyaknya game online yang beredar itu biasanya ada fitur arena nih. Jadi fitur arena itulah tempat lu buat PvP, buat tanding nih sama player lain. Wah, ajang hebat-hebatan deh. Wah, gue lebih kuat nih, gue lebih jago, gitu-gitu kan. Nah, cuma sebenarnya itu pilihan. Malah jarang ada game yang dari level awal, dari pertama lu main, lu tuh udah bisa bersaing. Rata-rata kan ya lu latihan dulu tuh ya sama yang lain, sama semua nyubi lah, noob gitu disebutnya. Wah, noob nih gitu, ngelawan environment, ngelawan lingkungan, gimana mengatasi masalah-masalah lingkungan. Dan gue pikir di seni pun seperti itu sebenarnya. Perkara kompetisi itu kan pilihan, kompetisi itu pilihan. Nah, ada open call gitu loh, ayo submit atau karya, siapa tahu lolos seleksi, siapa tahu menang kompetisi, itu kan open call gitu kan. Tapi masalah survive gitu loh, masalah hari ini, besok, bulan depan bisa terus berkarya, itu kan masalah yang terus ada.
mau lu pilih kompetisi atau lu milih untuk nggak berkompetisi gitu. Jadi bagi gua sih berkompetisi itu pilihan gitu ya, tapi berkolaborasi itu keharusan. Berkolaborasi itu keharusan karena pun lu nggak berkompetisi ya untuk bisa terus survive, terus sustain ya lu harus berkolaborasi. Nah, jadi yang gue penasaran, ini kalau akademi seni itu porsinya, ya porsinya lebih banyak ke kompetisi, berarti porsinya lebih banyak di hal yang sebenarnya pilihan, bukan keharusan gitu loh. Nah, itu yang jadi pertanyaan aja sih. Ini kayak apakah sudah saatnya dijadikan lebih proporsional atau gimana gitu? Itu yang gue nggak tahu. Karena yang harus sih bagi gue ya kolaborasi gitu loh, agar bisa survive, agar bisa sustain, agar bisa selamat sampai akhir tujuan gitu misalnya. Itu kan kolaborasi gitu loh. Kalau mau kompetisi ya silakan, boleh, pilihan, pilihan. Tapi namanya kompetisi, satu menang, ya 10 kalah kan gitu. Tapi yang namanya survive, 11 survive. Itu loh yang jadinya pertanyaan di benak gua gitu. Oke. Teman-teman yang nonton, kalau misalkan mau ada pertanyaan buat Doni, silakan langsung chat aja di kolom bawah ini. Kalau tadi misalkan kita ngelihat pola PVP ya pada pendidikan atau kurikulum pendidikan seni rupa di kampus dan bahkan dampaknya sampai lulus gitu ya. Kalau pola PVI dalam kolektif yang Doni amatin di Bandung tuh apa sih contoh kasusnya gitu? Di mana kolektif bisa bertindak sebagai tanda kutip sekolah gitu dan menerapkan pola PVI ini gitu. Ya mungkin di benak gua kan ini ya, karena definisi kolektif gua sangat sederhana gitu loh. Nggak ngomongin ideologi, nggak harus kiri, nggak harus apa-apa. Cuma ngomongin bareng-bareng aja kan sebenarnya. Bareng-bareng aja gitu loh. Sebisa sederhana bareng-bareng bikin pameran, bareng-bareng terus berkarya, bareng-bareng diskusi juga bisa gitu loh. Kan bisa sesederhana itu. Jadi nah ini juga yang nggak tahu ya, gua pikir gua rasakan sih di kampus gua dulu gitu loh, karena lulus tuh nggak bareng-bareng kan ya, lulus nggak bareng-bareng, terus punya Anjing, gue udah mengalami berapa kali tuh lulus nggak bareng tuh. oke, jadi jadi ya gini maksudnya, eh jadi gue lebih ini udah Mas Heru ya, samponya Head and Shoulders. Sorry jadi distracted nih. Jadi kan oke, lulus nggak bareng-bareng gitu kan. Nah, itu ke bawah. Gua rasain ke bawah. Bahkan maksudnya kalau yang seni gitu ya, jurusan seni yang memang kesannya nih di balik pendidikan seninya memang ada semacam ideologi otonomi individu gitu ya. Misalnya gitu kan. Wajar sih. Oh ya udah. Jadi abis lulus pun dia jadi mikirin karya gua nih gimana ya, karya gua bisa dipahami publik dan sebagainya. Maksudnya karya individual gitu, itu gue pikir ya wajar gitu. Tapi yang aneh kan saat jurusan-jurusan yang didesain juga ketularan tuh kayak gitu. Misalnya jurusan DP gitu, desain produk, habis lulus terus mikirin gue mau ngedesain mobil, gimana caranya mobil gue diterima Toyota nih. Ujung-ujungnya dia masuk Toyota cuma ngedesain pelek doang gitu. Yang ngedesain pintu ada orang lain, yang ngedesain bumper ada orang lain, yang ngedesain lampu ada orang lain gitu. Tapi kan jadinya itu ya, mungkin ada paradigma yang nggak ke bawah, yaitu pas setelah lulus ya lu tuh satu bagian dari kelompok yang lebih besar dari lu. Nah, dari kelompok yang lebih besar dari lu, dan itu tuh bukan soal lu sendiri-sendiri, bukan soal lu ngejar kesuksesan karir lu sampai akhirnya bisa sampai setinggi apa gitu. Nah, mungkin itu mindset yang ya jadinya ke bawah kalau tadi ini ya pemaparan Indonesia sendiri, dan butuh waktu lama kali ya akhirnya untuk sadar bahwa enggak gini ternyata gitu. Nah,
ternyata gue ya lulus dari kampus ini gue bagian dari masyarakat yang lebih besar dari gue, kayak gitu. Jadi mungkin itu yang beda. Sedangkan ya mungkin kalau kita memang di lingkungan kolektif gitu ya, bebas nih, bisa kolektif sastrawan dalam artian yang bareng-bareng nulis atau bareng-bareng baca gitu, atau kolektif seni yang bareng-bareng berpameran atau bareng-bareng ngebahas seni atau bareng-bareng bikin karya seni gitu loh. Ya kita, gua sih merasakan bahwa ya sedari awal gua udah langsung merasa bahwa gua ini cuma satu bagian dari kelompok yang lebih besar gitu loh. Ini bukan soal gimana karya gua terus harus dibahas di sini, nggak harus gitu, nggak harus gitu gitu. Eh, kelompok bisa aja ngomongin ya gimana nanti arah pembicaraan gitu kan, bisa aja bikin nah mungkin itu kali ya yang beda gitu. Thank you Kak Doni. Nah ini ada pertanyaan dari Mang Mol. Apa batasan kolaborasi menurut Doni? Mungkin bisa Doni bisa jawab. Dan juga buat teman-teman lain yang nonton, silakan kalau ada pertanyaan di chat di sini. Bahkan pertanyaan sampai merek shampoo yang dipakai Doni juga. Kang Heru. Karena gue agak jarang di soal yang dia pertanyakan itu. Agak jauh. Maaf. Oke, jadi apa batasan kolaborasi sih? Nah, sebenarnya sama ya, definisi kolaborasi di sini juga masih sangat luas kalau bagi gua. Karena dalam artian dia untuk menjelaskan ada interaksi yang berbeda gitu loh. Satu tuh interaksi kompetisi, nah satu lagi itu interaksi kolaborasi. Nah pastinya kalau kolaborasi itu nggak ada istilah menang kalah, Nah, berbeda dengan kompetisi. Kompetisi itu kesuksesan satu pihak berarti kekalahan pihak yang lain. Nah, itu kompetisi. Itu nggak bisa ditawar. Nah, kalau kolaborasi nggak seperti itu. Yang satu sukses bukan berarti yang lain kalah. Kolaborasi itu seperti itu gitu. Nah, mungkin secara simpel lebih ke seperti itu gitu ya, lebih ke arah sana. Oke, saya lempar ke Kak Berto nih. Nah, gue tadi ini ya, yang terakhir kan menarik ya, apa definisi atau batasan menurut Doni tentang kolaborasi. Dan itu kan sebetulnya yang bagaimana kesuksesan itu bukan milik satu orang tapi milik bersama-sama gitu loh. Nah itu kan pasti mestinya menurut gue nih mesti berangkat dari kesadaran soal bagi-bagi, bukan bagi-bagi tugas ya, bagi-bagi kerja lah ya. Maksudnya kan dalam satu hal kan kita membagi ya lu kerja bagian ininya, lu bagian ini segala macam kan. Dan itu mesti dan mungkin dalam konteks itu contoh misalnya gue ambil analogi sepak bola, boleh nggak? Boleh lah, boleh. Gol gitu kan, gol itu kan dicetak satu orang nih. Tetapi kesuksesan gol itu kan nggak bisa dilihat sebagai kerja si striker doang gitu, karena pada akhirnya kemenangan dari si tim ini kan terjadi karena semua lininya tuh punya kerja yang masing-masing yang berjalan dengan baik gitu. Nah yang kayak gini yang dilihat memang perlu kesuksesan itu. Jadi menurut gua kesuksesan bersama itu bisa terjadi ketika semua yang berada dalam kerja bersama itu sadar untuk itu masing-masing tadi sih, sadar untuk saling berbagi kerja, sehingga tidak merasa kayak yang bagian ini lu sih ya memang gitu, memang karena memang tugas gua di sini gitu, sedangkan tugas lu misalnya di sini gitu. Nah itu tuh mesti di semua lini terjadi secara enak gitu. Nah gua nggak tahu sih misalnya kalau dalam pasti kan di sini untuk memahami itu kan tidak serta-merta dan langsung gitu semua orang langsung paham, wah kita semua adalah saling berbagi tugas, itu kan enggak ini tuh enggak bisa serta-merta langsung kayak gitu tuh. Menurut gue justru memang butuh waktu sih ya, memang butuh waktu untuk saling pengertian, untuk saling tahu porsi lah,
Tahu porsi itu maksudnya, oh ternyata gua nih misalnya, oh, gua nih lebih bakat di bagian nulis-nulis nih, jadi kalau bagian display pameran jangan gua dah, ntar rusak soalnya misalnya gitu. Kayak gitu kan, kita saling mengenali gitu loh, kita saling mengenali apa kemampuan masing-masing, terus meskipun bukan berarti bahwa misalnya gue karena cuma bisa karena punya kemampuan di misalnya menulis, bukan berarti enggak boleh sesekali mencoba dan merasakan dan mengalami gitu. Misalnya di bagian ngedit video misalnya gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang krusial jangan gue dulu deh. Karena ini ada deadline, ada apa, gitu-gitu kan. Ada Ya, gitu-gitunya tuh yang menurut gue itu sih menjadi, menurut gue menariknya di kerja bersama tuh di situ. ya, Upaya memahami itu sih. ya. Ya, mungkin ini juga guys yang, wah gue lupa nih, tadi gue baru inget salah satu poin yang disampaikan panitia nih gitu loh. Karena definisi kolektif gua itu sederhana gitu ya, bareng-bareng gitu loh. Nggak ada hubungannya sama usia sih sebenarnya. Bukan perkara ini muda gitu loh, atau tua, pemula, atau yang udah expert, yang udah maestro. Nggak ada hubungannya. Mau lu masih muda atau udah tua, ya kalau lu mau melakukan sesuatu bareng-bareng, ya udah itu kolektif. Bagi gue sih itu udah cukup untuk kolektif. Dan mungkin nah ini juga nih, ini jangan disamakan bareng-bareng itu dengan sama-sama, karena beda tuh, beda kalau menurut gue. Jadi ya misalnya gua sama Berto nih, kita sama-sama orang Indonesia nih, tapi jujur gua tuh nggak pernah milih buat lahir sebagai orang Indonesia. Gue yakin Berto juga nggak milih. Kita nggak janjian, kebetulan aja. Kebetulan kita sama-sama orang Indonesia. Bareng-bareng beda, bareng-bareng nggak kebetulan. Bareng-bareng Oh itu ya, emang direncanakan gitu kan, diniatkan, habis itu dilakukan bareng-bareng. Nah, beda itu beda. Jadi tapi ya nggak ada usia nggak jadi mempengaruhi sih. nah ini ada Oke. pertanyaan nih, menarik nih. Hmm. Baca ya. Mungkin yang sulit adalah membangun kesadaran untuk menyatukan tujuan. Ya, Nah, nah ini menarik nih karena udah bicara tujuan nih. Oh, bicara tujuan. kenapa sih kayak begini? Oke. Nah, disinilah kenapa gua juga pakai analogi permainan, pakai Hmm. analogi game gitu ya. Karena kalau boleh jujur, sebenarnya ada dua jenis game, ada dua jenis permainan gitu loh. Satu itu permainan yang kita mainkan agar untuk menang. Nah tadi nih, jadi ini definisi sebenarnya yang kompetisi ya, permainan yang kita mainkan untuk menang. Nah, tapi ada juga permainan jenis kedua nih, yaitu permainan yang kita mainkan agar bisa terus bermain. Nah ini yang kolaborasi nih. Jadi mungkin bisa sesimpel ini sebenarnya tujuannya tuh eh, untuk bisa terus gini, nah itu sah nggak sebagai tujuan? Misal gitu ya, kita bareng-bareng berkarya nih. Tujuan lo apa sih bareng-bareng berkarya? Biar kita bisa terus bareng-bareng berkarya. Nah kalau tujuannya gitu gimana tuh? Nah, itu jadi pertanyaan juga kan? Itu jadi pertanyaan juga. Ya kalau kalau tapi gue nggak mau gue nggak mau tahun depan masih bareng-bareng elu lagi, misalnya ada obrolan kayak gitu. Oh ya berarti emang udah jelas gitu, udah beda tujuan, udah jelas ini mah udah beda tujuan, udah nggak akan bareng-bareng lagi. Tapi kalau tujuannya ya gue tuh bareng-bareng berkarya sama kalian nih biar bisa terus bareng-bareng berkarya. Nah kalau tujuan itu gimana? Nah, jadi ya Hmm. gue pikir kadang orang tuh berkolektif gitu ya, dalam hal ini melakukan sesuatu bareng-bareng itu bisa jadi sesuatu yang gua anggap itu tuh dia eksistensial sebenarnya. Dia eksistensial. Jadi mungkin nggak ada tuh tujuan yang kita sebut sebagai visi, misi gitu kan. Nah, ideologi, mimpi, asik, ekspektasi, gitu. Mungkin nggak ada itu semua gitu loh. Jadi tujuannya mungkin sekedar biar besok masih bareng-bareng, tahun depan masih bareng-bareng, 10 tahun lagi masih bareng-bareng.
Ya ideologi bisa aja ganti, bisa aja hari ini kita sosialis, tahun depan kita kapitalis, ayo kayak gitu loh. Yang penting bareng-bareng. Tahun depannya kita sosialis lagi, tahun depannya lagi kita kapitalis lagi, ayo gitu. Ya nggak masalah, nggak masalah. Nah itu Tapi kalau menurut gue nih ya, ada satu nih. Ini soal ideologi gue kepikiran. apa tuh? Karena gini, eh, kolektif ini kan kerja bersama ini kan didasari oleh sesuatu yang pertemanan gitu ya. Dan dalam pengalaman gue, nggak bisa kita berteman sama sembarang orang gitu. Ah, Dalam pengalaman ya, selalu ada, oke. ya nggak perlu menyebut contoh sih, tapi misalnya, eh, eh, misalnya untuk ngobrol aja kadang anjir kalau gue sama kalian berdua nyambung banget nih ngobrolnya gitu loh, Ya, kesini kena, kesini bisa panjang gitu-gitu. Tapi ada orang tertentu yang ketika ngobrol pun kita nggak, bukan berarti perbedaan ini ya, bukan berarti perbedaan bacaan, perbedaan selera, bukan itu sih. Mungkin seleranya di ini yang sama, di ini yang sama, tapi tetap aja ada sesuatu tertentu gitu yang mengakibatkan lebih lebih lancar dan lebih enak ketika membicarakan sesuatu dengan beberapa orang tertentu dibandingkan dengan orang-orang tertentu yang lain misalnya. ya. Nah, menurut gua nih, kenapa nih, itu yang mesti dicari juga nih, kenapa sih kita bisa lebih cocok untuk dalam tanda kutip bekerja sama sama yang sini 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 daripada kerja sama sama yang sini 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 nih. Dan gua rasa itu eh, bahkan waktu di kampus, bahkan waktu di kerjaan-kerjaan yang lain segala macam itu berasa sih ya, dan itu mungkin manusiawi banget ya, manusiawi banget dalam pengertian lumrah gitu loh. Gimana ya? Mungkin Tapi mungkin bukan yang lebih cuma ngerti kita ini ya. Geisha, Geisha kali ini yang lebih ngerti kali ini kali. Itu zodiak Iya bukan maksudnya, sih, Guys? oh terus nariknya ke tanggal lahir lu kapan? Dong. Oke, oke. Paling ketika kita bingung mencari jawaban sesuai ke apa sesuai keyakinan masing-masing, sebenarnya Kak Doni sudah memberikan jawabannya di paragraf kalimat pembuka paling awal tulisannya. Ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wamal hayatut dunia ila la ibun ibun walahu walat daral akhiratu khairul ilazina yatakun afala takilun. Amin. Artinya bang, artinya dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sunda gurau. Wow, Iya. itu. Jadi ternyata yaitu kolektif tuh jodoh dan ternyata kita ini hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Sebenarnya obrolannya ini masih seru banget sih, cuman masalahnya kita waktunya Gue gimana mungkin dan menambah satu sejam. kalimat kan, guys. Gue Apa? mau nambah satu kalimat. Oh boleh Gue boleh boleh. sempat Nih. gue sempat baca di mana, tapi gue lupa siapa yang nulis ya. Hidup itu memang sebuah permainan, tapi gimana caranya kita bermain dengan menyenangkan dan yang asik gitu. Karena tidak semua orang yang bermain bisa menyenangkan dan asik. Ya. Oke, terima kasih Berto. Oke oke, kita coba asikin aja dulu ya. Baiklah. Penutup nih berarti buat Doni apa yang kita nantikan dari Doni habis ini lagi ada project apa dan mungkin kalimat penutup juga buat Fixer yang bukunya mudah-mudahan akan terbit dalam pertengahan tahun ini. Silakan Doni. Oke. Ya, Kita diskusiin semoga di sih. Bandung juga kan bukunya. Oh, boleh, 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 boleh. Boleh banget. Tapi udah boleh belum ya? Iya, Atau benar-benar. Iya masih sih. PSBB nih? Ya kalau dari gua sih menyambut baik lah gitu keberadaan si Fixer ini. Seenggaknya minimal kita jadi saling tahu. Oh, kalau misalnya yang orang Jakarta, oh di Bandung ada obrolan gini. Oh, yang di Bandung misalnya di Solo ada obrolan begitu. Kan kita ya gua akui nggak sesering itu ya catch up gitu, saling tahu lagi ada bahasan apa di sana gitu kan, kita nggak tahu. Jadi ya gue sih menyambut baik kayak gitu, dan gue harap ini bisa jadi semacam apa ya, ya bacaan menarik lah untuk saling tahu. Oh ternyata
di sana lagi curhatin ini, hehehe, di sini lagi curhatin itu gitu kan, jadi kayak buku curhatnya itu lucu juga tuh kayak gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari gua. Oke. Apa? Dan dari Cukup ya? Doni, ini kita penutup biasa kita boleh ada self promotion gitu. Kita apa nih? Kita Oh, kita ya what ya to ya look forward ya. from Doni nih. Kedepannya lagi ada Um, project apa nih? Sebenarnya sih udah dari awal tahun gua tuh bahkan dari tahun lalu gua tuh janjian sama Radinal Indra, seniman, teman baik untuk bikin buku tentang si permainan dunia seni ini. Tapi, tertunda sejenak karena kemarin gua tiba-tiba tertarik untuk menerjemahkan bukunya Deleuze, Logic of Sensation gitu. Jadi gue bantu-bantu ada Syarif Maulana di sini dan itu juga bareng Mbak Hendro gitu kan. Jadi mungkin itu yang bakal keluar duluan gitu ya, terjemahannya Logic of Sensation-nya Deleuze tentang lukisannya Bacon. Nah, Francis Bacon mungkin itu. Oh iya, Tapi dulu ya tuh selain backup. ya, selain itu ya gua sih aktif bantu-bantu saat ini karena kondisi lagi pandemi mengkhawatirkan di ya, gelanggang olah rasa, Lepangan. Jadi kemarin-kemarin ya masih belum berkesenian lah. Masih jadi istilahnya ojol nih nganter-ganter makanan buat isoman. Mantap, mantap, mantap. Itu Gila. baru PVA, itulah baru Ya, itu hal yang membantu. iya. Baiklah, Iya biar biar makasih. nggak omong doang, biar nggak omong doang. Wah gila, adem hati ini beneran kayak habis ikutan kultum gitu. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Makasih banget teman-teman yang udah standby buat di Mengeja Yes, Paper ke yes, 11. Lu dapat angka yes. 11 tuh bagus banget loh. Apa toh kita udah tinggal 2 menit Iya, lagi. Kak. Teman-teman buku fixer akan gitu-gitu loh. Iya. Iya kan gue menuju ke sana. Sabar, ini Oh, Taurus nih iya, kadang iya, gak. iya. Aduh, gimana? Ya, buku Mengeja Fixer itu akan segera terbit. Jadi infonya nanti teman-teman pantau terus di fixer.indonesia, akan ada tulisan Doni, tulisan Berto juga, tulisan saya dan juga beberapa tulisan banyak banget dari kurator, aktor kolektif, pengamat seni, seniman dan juga penulis dan preset lainnya yang hampir semuanya udah kita wawancara di Sari Mengeja Fixer ini. Jadi tunggu kabarnya, tunggu update-nya, dan semoga teman-teman semua sehat-sehat dan juga tetap waras dan sehat lahir batin. Thank you so much. Makasih Doni, makasih Berto. Teman-teman, mengeja fixer di sini masih sekali lagi. Sekali lagi. eh, saya nggak hafal siapa selanjutnya, tapi kita masih ada kemungkinan kita di IG Live atau kita pindah ke Zoom. Karena satu yang belum, yang tadi juga sempat disebut oleh Doni, lagi kerjasama juga gitu ya, Om Hendro belum sempat ngobrol kita, dan kemungkinan belum tahu nih, kita mesti kontak dulu ke Om Hendro, apakah melalui IG Live atau lebih enak di ini ya, lebih enak di Zoom gitu. Nanti teman-teman ikuti ini ya, informasinya seperti tadi yang dikatakan oleh Desya. Oke. Stay healthy semuanya. Ini gue pakai pose-pose gak mengeja hati. Sebel banget Kang Hero. Udah dibubarin. Oke deh. Sampai ketemu di Mengeja Hati ya bersama Heru Hikayat. Di Selasar Sunario. Oke. Mengeja Hati di Selasar Sunario. Bye-bye. Bye-bye. Salam buat teman-teman di Gelanggang Olah Rasa dan teman-teman di Bandung ya. Oke. Makasih semuanya. Alan Sacina, Asyang Sacaniago dan juga Kang Heru, Ade, dadah.